bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh para hamba memanggil para undangan ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku telah siap, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah. Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan yang lain menangkap para hamba, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah siap, tetapi para undangan tak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Beberapa hari ini di tempat-tempat kita, kecuali di tempat saya, ada banyak perlombaan di RT RW kampung. Ada yang voli, ada yang gubak sodor, ada yang macam-macam. Bahkan panjat pinang sing bidak-bidakan ngono kuwi itu juga ada. Tadi saya menyebut kecuali di tempat saya memang di pastoran tidak ada panjat pinang. Coba kalau panjat pinang, siapa yang dipanjat ya nanti ya. Nah, ada pengalaman yang bagi saya menarik. Tiap tahun orang-orang Indonesia termasuk kita di dalamnya merayakan kemerdekaan itu. Bahkan ada kisah, ada satu orang yang sedang pergi ke luar negeri dan kemudian tidak merayakan pitulasan itu, merasa ada sesuatu yang hilang, hampa. Momen-momen itu menjadi momen-momen yang dirindukan. Lomba-lomba, tirakatan, pembagian hadiah, semua ada kan? Itu mengembirakan. Dan saya merasa disitulah perjumpaan orang-orang dari berbagai golongan ada di sana. Bahkan baru tahun ini ketika upacara di Istana Jakarta sana, ada seorang anak menyanyikan lagu Ojo Dibidak-bidak gitu ya, Ojo ya. Dan semua joget ambyar ya. Ada suasana perjumpaan yang menggembirakan di sana. Nah, saya mencoba membayangkan kalau orang-orang berjumpa, saling berjumpa, di situ ada kegembiraan, maka kegembiraan itulah yang menjadi kerinduan. Tahun depan lagi. Tapi kalau kegembiraan itu tidak pernah ditemukan, paling mengatakan wis tahu, bosen nih gitu kan. Injil hari ini bicara mengenai undangan pesta. Pesta untuk apa? Pesta untuk perjumpaan.
Perjumpaan dengan siapa? Kalau pitulasan perjumpaan dengan sesama itu kan menggembirakan. Tapi perjamuan yang tadi diselenggarakan dalam bacaan Injil yang kita dengar, perjumpaan dengan Tuhan. Maka bagaimana orang mempersiapkan diri menanggapi undangan itu sebaik-baiknya. Dan itulah tawaran kasih Allah, tawaran rahmat Allah. Setiap orang perlu menanggapi, setiap orang perlu mempersiapkan diri dan perlu memantaskan diri. Maka tadi ada perumpamaan, ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta lalu ya dibuang. Tuhan memberikan undangan, memberikan rahmat bagi siapapun dan membutuhkan tanggapan sekaligus persiapan yang pantas. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita mempersiapkan diri kita sepanjang hidup kita agar nanti pada waktu pesta perjamuan yang abadi itu kita pantas. Nah, perjamuan Ekaristi ini kan perjamuan icip-icip ya, perjamuan surgawi. Gereja kan mengajarkan itu. Apa yang kita rayakan dalam perjamuan ini merupakan icip-icip. Maka ya saya percaya kalau Bapak Ibu sekarang ini yang hadir juga mempersiapkan diri. Bahkan yang di rumah pun juga ada yang mempersiapkan diri, kecuali yang tidak. Kadang juga ada sambil masak mendengarkan Ekaristi ini juga ada. Tapi selebihnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan menyadari betul perjumpaan Allah itu menggembirakan. Seperti perjumpaan saat pitulasan itu juga menggembirakan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.